kabar adik-adik di rumah? Apa kabar Kakak Winda? Luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik pasti sehat juga dong. Amin. Nah, hari ini kita mau masuki ibadah sekolah minggu ya. Sebelumnya kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Neti. Kak Winda. Oke, Kak Winda, Kak Neti. Semoga kita makin sayang ya adik-adik. Nah, kita mau nyanyi lagu apa ya? Jalan Serta Yesus. Kakak Winda tahu nggak? Tahu dong. Pasti adik-adik sudah tahu dong. Kita sama-sama ya memuji nama Tuhan. Kita mau bergirang-girang. Bangkit berdiri boleh? Oke, ikutin gerakan kakak ya. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke. Halo adik-adik, bagaimana adik-adik? Tadi kita sudah memuji Tuhan kan? Nah, bagaimana sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Tuhan. Sebentar lagi adik-adik akan memulai kebaktian sekolah minggu melalui streaming Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus Kau hadir. Kiranya Tuhan Kau mau memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Supaya kebaktian hari Minggu ini Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Tuhan. Ampunilah akan dosa kesalahan kami yang baik sengaja maupun tidak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita ya adik-adik. Adik-adik pasti tahu dong betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan adik-adik dan kakak. Tahu seberapa besar? Kak Winda? Kayak judul lagu ya kan Eti? Judul lagu ya? Betul, kita mau menyanyikan lagu nih. Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Kita bareng-bareng ya, bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Yuk, bangkit berdiri. Ayo, mari. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai
memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah sukacita dong? Pasti harus ada sukacita kita selalu tiap hari dibaharui ya. Kita menyanyikan lagu, kita memuji nama Tuhan setiap hari. Nah, adik-adikku, sekarang kita mau masuki firman Tuhan. Adik-adik boleh ambil sikap duduk. Jangan lupa Alkitabnya dibawa, disiapkan di sebelah kanannya. Adik-adik kita sikap duduk. Kita mau masuki firman Tuhan. Adik-adik siapkan telinga. Abang Vento setelah ini mau membawakan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang ya. Kita mau menyambut Tuhan, kita mau menyambut Bapak kita untuk firman Tuhan. Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat beribadah di sekolah minggu. Dan pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang menerangkan hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan selalu bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur di hadapan Engkau. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayur-sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamirnya seluruhnya. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema kecil bermanfaat.
Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang bapak mengajak anaknya pergi ke suatu pantai. Bapak ini mengatakan, Budi, nanti habis ibadah kita pergi ke pantai ya. Wah, benar Pak? Iya, habis ibadah kita pergi ke pantai. Kita rileks-rileks sejenak, kita makan-makan. Karena kita setelah ibadah kita baru pergi ke pantai. Oke. Ketika itu sampailah di pantai, dan sang bapak ini mengambil batu kecil, dilemparkannya lah batu ini ke pantai tersebut. Dilemparkan batu ini dan bunyi cepuk. Ada gelombang-gelombang yang sangat besar. Sang anak ini bertanya, Pak, apa artinya itu? Artinya Budi, sesuatu yang kecil itu ketika dilemparkan ke air tersebut memiliki dampak yang sangat besar. Contohnya biji sesawi adalah biji yang paling sangat kecil. Dia hanyalah kurang lebih 1 mm. Sedangkan beratnya hanya 1/1000 gram. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika biji sesawi itu tumbuh, dia bisa tinggi kurang lebih 3 meter tingginya, seperti yang ada di belakang ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya metode pelayanan yang dilakukan oleh Yesus adalah dia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi ketika Yesus melakukan suatu pelayanannya, dia menggunakan kakinya untuk berjalan dari satu desa ke desa lain, dari kampung yang satu ke kampung yang lain, sampai orang-orang bisa mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tersebut. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kakak akan menyampaikan 2 contoh orang yang sangat kecil tetapi bisa bermanfaat. Contohnya adalah Sakeus. Sakeus badannya pendek. Dia pekerjaannya adalah pemungut cukai. Ketika itu Yesus berjalan dan sampailah di kota Yeriko. Ketika sampai di kota Yeriko, Sakeus ingin sekali melihat seperti apa sih Yesus itu. Dan Sakeus berusaha memanjat pohon ara dan dia melihatnya, oh ini toh Tuhan Yesus seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Sakeus turun dan orang-orang di sekitar Sakeus mengatakan, mengapa dia mau menumpang di rumah orang berdosa itu? Dan akhirnya Sakeus mengatakan, Tuhan, jikalau ada di sekitarnya saya peras, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Contoh yang pertama adalah Sakeus, orang pendek. Yang kedua adalah Daud. Ketika itu Daud masih begitu muda. Dia ingin melawan Goliat, tetapi Goliat mengatakan, kamu masih muda, belum tentu bisa melawan aku. Sedangkan aku perang bisa membawa segalanya. Memakai alat-alat perang, tombak, segala macam. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menggunakan ketapel ketika berperang melawan Goliat, dilemparkannya das, kena di jidatnya, jatuh. Seringkali kita sebagai manusia menganggap yang kecil itu adalah hal-hal yang nggak bisa dilakukannya. Seringkali manusia menganggap, wah badannya besar ya, keren. Pasti dia mantep nih, bisa ngaco, keren. Belum tentu, anak-anakku. Allah bisa memakai orang-orang kecil untuk melakukan segala perkara yang besar di hadapan Tuhan. Begitu juga kita sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Ketika orang tua kita memberikan uang saku, misalnya katakanlah 20.000, jangan kita habiskan. Tetapi kita tabung, kita memanfaatkan yang hal-hal yang penting. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi oleh sahabat-sahabat kita. Tapi kita bisa lihat, ketika sahabat kita membutuhkan, mungkin kita mendengarkan satu kabar, si ini sakit loh, bagaimana kita ke sana? Ayo kita ke sana yuk. Yuk kita memberikan yang terbaik. Ketika itu apa yang dilakukannya? Teman-temannya mengatakan, yuk kita besuk orang itu, bagaimana hasilnya? Ketika dia lihat, tentunya kalau kita membesukkan, melihat orang, ada sebuah tangan yang harus kita bawa. Anak ini memberikannya, ini ya, ada sedikit dari aku. Artinya anak-anakku, hal yang kecil kita mulai dalam diri kita sendiri. Hal yang kecil kita mulai di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Saya percaya ketika kita melakukan hal yang kecil, itu bisa berdampak yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus melakukan suatu pelayanan pun, dia melakukannya dari hal yang kecil. Dari desa ke desa, dari tempat yang kecil-kecil, hingga akhirnya sampai saat ini menjadi besar. Sampai pengikut Yesus. Terus kita lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah hidup kami senantiasa tertuju kepada Engkau. Engkau terus memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman dari Bang Vento tadi, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah mengerti? Kita memang harus jadi anak Tuhan yang biarpun kecil, tapi bermanfaat. Tuh. Nah, seperti tadi Daud ya, kita harus jadi seperti Daud di tengah keluarga kita, saling menolong ya adik-adik. Oke, kakak kita mau memuji nama Tuhan lagi? Betul. Oke, adik-adik kita mau ikut memuji nama Tuhan ya, bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Oke. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Dengar Dia Panggil Nama Saya. dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Gak terasa ya, ibadah kita sudah mau selesai adik-adik. Iya. Itu ya kan Neti. Nah sebelumnya, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahan kita. Nah nanti persembahannya boleh dikasih ke papa mama ya kak. Iya betul. Sambil persembahannya berjalan, kita menyanyikan lagu ya adik-adik. Lagunya Persembahan Kami pada hari ini. Oke, ikutin kakak ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah ini boleh menjadi satu perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati pelayanan yang ada di gereja kami di GKPI Jelambar. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami dengan rezeki yang baik, supaya di sana juga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, nanti kalau kalian keluar rumah, jangan pernah lupa ya untuk memakai masker. Masker ini harus dipakai menutupi hidung sampai ke dagu. Kalian juga jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dan juga memakai sanitizer saat di jalan. Kayak gini juga boleh loh. Nih, kayak gini ya caranya ya. Semua ketutup, hidung ketutup, dagu ketutup. Jadi kita bisa terhindar dari yang namanya virus. Oke. Dah.